Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur berjamaah ini menjadi kebiasaan kita. Kita berusaha salat 5 waktu itu berada di masjid. Wabil khusus hari ini, bulan ini kita berada di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan hari ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Akan memasuki awal 10 Zulhijjah. Awal 10 Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia melakukan amal soleh sepanjang tahun. Jadi Bapak Ibu, kapankah hari yang luar biasa melakukan ketaatan kepada Allah? Jawabannya adalah awal 10 Zulhijjah. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu kita beribadah, kita diperintahkan beribadah. Tapi beribadah itu bukan terhenti pada ibadah saja. Kadangkala kita beribadah hanya sebatas ibadah saja, Bapak Ibu. Seharusnya ibadah yang kita lakukan ini harus berbasis tujuan. Apa tujuan ibadah ini saya lakukan? Dalam bahasa agama, literatur agama disebut dengan namanya maqasidus syariah. Apa tujuan disyariatkan? Saya ingin mengambil contoh Pak Ibu, apakah solat kita sudah berbasis maqasid atau hanya sekedar ibadah saja? Sebagai contoh, solat Idul Adha yang sebentar lagi insya Allah dalam hitungan hari kita akan kedatangan Idul Adha. Contoh Bapak Ibu, coba kita lihat. Apa yang menjadi maqasid daripada salat Idul Adha? Ternyata tujuan salat hari Lebaran itu bukan salatnya yang penting Bapak Ibu. Tapi tujuan sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah kebersamaan dan kekompakan. Itu betul yang menjadi tujuannya, Pak. Tujuannya kekompakan, kebersamaan. Pertanyaannya, kalau sholat hari Idul Adha kita tidak bisa kompak dan bersatu, pertanyaannya ialah ibadah apa lagi yang bisa membuat kita satu dan berkompak? Coba kita lihat Bapak Ibu, apa dalilnya? Bahwa tujuannya salat itu adalah kebersamaan, keramaian, syiarnya itu yang menjadi tujuan. Alasan yang pertama, bukankah salat sunan Idul Fitri, Idul Adha itu kan sunnahnya di lapangan, Pak,
bukan di masjid. Kami disuruh kami solat ilal musalla. Musalla dalam bahasa Arab artinya lapangan terbuka. Nabi SAW kalau hari tidak hujan, Pak, Nabi solatnya di lapangan. Apa artinya, Pak? Agar ramai orang solat tersebut. Coba lihat kita hari ini, Pak Ibu. Sedih kita kadangkala. Apa yang terjadi? Bukan setiap masjid yang melakukan solat. Setiap musola melakukan solat. Sedih kita, Pak Ibu. Bukan masjid jami' hari ini yang melakukan solat Idul Adha. Miris sekali adalah setiap musola berlomba-lomba untuk melakukan. Apa tujuannya? Apa yang mau dikejar? Apa tujuannya? Yang kita khawatirkan, Pak ya, Bu Ibu ya. Jangan-jangan tujuannya infak atau sedekah yang kita kejar. Mbak adik solat si kau, Pak, ya supaya infak tak kumpul. Mbak kalau bersatu, Pak, ya susah beko infak payah wa kumpulkan. Apa nawaitu kita? Solat yang sekali setahun, orientasinya masih dunia. Allahu Akbar. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Solat kamu karena Rabbmu. Maaf, bukan menyumbangkan uang. Miris kita, Pak Biu, maaf sekali lagi ini. Lebih lama acara mencari uang ketimbang solatnya, Pak. Betul enggak, Pak Ibu? Betul enggak, Pak? Lama solatnya, Pak. Idul sama mencari uang. Solat sebentar, Pak. Apa nawaitu? Maka Allah ingatkan kepada kita, fasalli li rabbika, salat kamu karena Allah. Itu nawaitunya. Salat Idul Adha, bagaimana kekompakan, kebersamaan terjadi. Bayangkan kalau di satu nagari salatnya terkumpul di satu titik. Masya Allah, siarnya Pak sangat luar biasa. Pak itu, maka Nabi menganjurkan kita solat itu, Pak, di lapangan, bukan di musola. Ini enggak seberapa, Jumat saja, Pak, enggak ada di musola, apalagi solat Idul Adha. Jumat saja, Pak, enggak ada di musola. Alasan yang kedua, Pak, mari kita lihat. Bukankah Rasulullah memerintahkan wanita pingit, anak gadis yang dipingit ya, Pak. Giliran sholat dan seluruh dikeluarkan. Kata Nabi, perintahkan anak gadismu keluar. Bayangkan, Pak. Lebih dari itu, Pak, wanita yang haid saja, bukan mereka sholat, suruh mereka datang ke tempat sholat. Wanita yang haid saja, Pak, diperintahkan untuk datang, bukan untuk sholat. Apa tujuannya? Bukan sholat yang menjadi tujuannya. Syiarnya itu terjadi. Tapi sekali lagi, ibadah kita hanya sebatas ibadah saja. Kalau beliau, Pak, awak sampaikan, Pak, hanya palapi tanyo, Pak. Le sholat lain, tapi tujuan tidak tercapai. Ini yang diinginkan, Pak, syiarnya. Bayangkan wanita yang berhalangan, anak gadis yang dipingit. Kata Nabi, kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyuruh anak-anak kami pergi ke tempat musola. Pak, wanita berhalangan datang ke tempat solat tersebut. Bukan untuk solat. Apa tujuan? Bukan solat. Makosidnya adalah kebersamaan, kekompakan. Pak, ini menjadi tujuan kita. Ternyata, Pak, kalau kalian bertanya, yang paling susah di awak, Pak. Yang paling susah tuh, Pak, kompak dan bersatu. Betul, Pak. Solat kita ternyata belum melatih kita untuk kompak dan bersatu. Maaf sekali lagi, Pak, kalau saya buat ego kita, Pak, ternyata lebih tinggi daripada agama kita. Biarlah solat di musola. Maaf sekali, yang piti-piti letak kumpul di musola awak. Bukan agama yang ditujuan. Miris kan, Pak Ibu? Miris sekali.
Miris. Ditanya, Pak, kompak tuh nomor 3, Pak. Saya kata, apa alasan begitu kompak tuh nomor 1? Nggak apa-apa, Pak, puasa kita berbeda, Pak. Nggak apa-apa. Maaf, umpamanya puasa Arafahnya hari Senin atau hari, nggak apa-apa. Tapi yang sholatnya mesti pada hari yang sama seharusnya. Hari yang sama, Pak. Seharusnya sholat kita kompak. Nggak apa-apa saya puasa Arafah hari Senin atau hari Selasa. Tapi sholat saya nanti kapan orang banyak melakukan sholat Idul Adha? Mungkin ada pertanyaan. Ustaz, memang boleh sholat Idul Adha-nya Idul Fitri tanggal 2 Syawal? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW, Pak, melihat bulan tidak kelihatan hilal sama Rasulullah. Kata Nabi, kita sempurnakan puasa kita besok 30 hari. Di siang hari datang sahabat dari kampung, Pak. Sekelompok sahabat. Mereka bersaksi, bersumpah. Bersaksi, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah melihat bulan. Apa kata Nabi, Pak? Perintahkan orang Madinah semuanya untuk berbuka pada hari ini. Kan berbuka berarti tanggal 1 Syawal. Kata Nabi, perintahkan besok kita sholat Idul Fitri. Kapan Idul Fitrinya, Ibu? Tanggal 2 Syawal. Pak, apa yang terjadi, Pak? Kekompakan nomor 1. Jadi, Pak, semakin kita pahami agama, bukan ego kita yang muncul. Ego nomor 1 biar mengapa penting kekompakan, kebersamaan itu nomor 1, Pak. Maka, Pak, dalam ilmu fikih, dalam telatur ilmu fikih, kalau si A meyakini hari ini umpamanya tanggal 1 Syawal, dia wajib berbuka. Wajib berbuka. Tapi lebarannya adalah di seorang banyak melakukan lebaran. Maka Ibu rahimakumullah, ini yang terabaikan, Pak Ibu, hari ini. Kita beribadah, tapi maqasid belum tercapai. Kita sholat, maqasid belum tercapai. Nah, Pak Ibu rahimakumullah, menjadi renungan bagi kita. Tidak usah kita berdebat kapan puasa Arafahnya. Tapi yang kita sepakati adalah kapan kita sholat Idul Adha-nya. Gak apa-apa, Pak. Pak, kenapa boleh kita berbeda, Pak? Nah, Ibu, kenapa kita boleh berbeda puasa Arafahnya, Pak? Mau Senin Selasa, Pak? Karena itu urusan pribadi, Pak. Tidak ada syiarnya. Tapi giliran sholat itu adalah syiarnya. Kekompakan nomor 1 kita pertahankan. Maka Ibu rahimakumullah, sekali lagi mari kita ulang, kita kaji, lihat bahwa ibadah bukan sebatas ibadah. Ibadah itu, Pak, berbasis maqasid. Maqasidnya apa? Mudah-mudahan, Pak Ibu rahimakumullah, tausiah singkat ini mengingatkan kepada kita bersama. Mari kita berorientasi kepada tujuan. Biarlah nggak apa-apa saya tidak bisa, tapi kekompakan bisa terwujud. Biar saya kalah selangkah 2 langkah kalau boleh bahasanya, tapi kekompakan nomor 1 saya lakukan. Kadang-kadang masalah sepele, Pak. Sholat itu sunat hukumnya, Pak Ibu. Sunat hukum sholat, tapi menjaga uhwah ulama sepakat hukumnya adalah wajib. Kita heboh dalam masalah yang sunat, tapi kita tidak sepakat masalah yang wajib. Aneh betul kita, Pak Ibu. Yang sunat kita berdebat kapan puasa Arafahnya, Pak. Tapi kita tidak pernah sepakat kapan kita bersama kita jaga. Alangkah mirisnya, Pak. Di satu rumahnya 2 pula lebaran. Bayangkan, Pak Ibu. Kan miris kita, Pak. Biasanya, Pak, di satu negeri 2. Ini, Pak, satu rumah 2 pula hilalnya, Pak. Bayangkan, Pak Ibu. Dan itu bertahan dengan ego masing-masing. Kenapa, Pak? Jawabannya izinkan saya mengatakan, kita beramal, maaf sekali lagi, tidak berdasarkan maqasid. Yang penting saya beramal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.